Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma a'simna min az-zalal wa wafiqna fil ghal wal amal waj'alna laka ta'iin wa bi nurudika mutamassikin wa fi ma 'indaka raghibin. Allahumma ij'al hadzal majlis khalisan wajhil karim ya rabbal alamin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya fattahu ya alim wa sallallahu ala nabi wa alihi wa sallam. Wa bi sanadis sahihil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iril ulama'i was salihin fid dharain amin. Ila an qala bab ghazwatil fath ila an qala wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Sufyan ibn Amr ibn Dinar qala akhbarani al-Hasan ibn Muhammad annahu sa'tamani Hasan ibn Muhammad iku sami'a midang sapa al-Hasan ibn Muhammad Ubaidullah ibn Abi Rafi' radhiyallahu anhuma yaqulu hale ngendikan sapa Ubaidullah bin Abi Rafi' sami'tu min dakat sapa ingsun Alian ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yaqulu hale ngendikan sinten Sayyidina Ali ba'atha ngutusni ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tegese ingsun wa Zubair lan ing Zubair wal Miqdad lan al Miqdad radhiyallahu anhum. Qala ngendikan sinten Rasulullah intaliku berangkat sapa sira kabeh hatta ta'tu sehingga nekani sapa sira kabeh Raudhat Akhakh ing daerah Raudhat Akhakh. Fa inna biha mongko satemene iku ing dalem Raudhat Akhakh sapa dhainatan wong wadon. Ma'aha iku sumertawane dhainah kitabun utawi surat. Fa khudhu mongko ngambil sapa sira kabeh minha saking dhainah. Qala ngendikan sinten Ali fantalakna mongko berangkat sapa kita ta'ada hale lari bina kelawan kita apa khiluna jaran kita hatta ataina sehingga nekani sapa kita ar-raudhah ing daerah raudhah fa idzan tumadaan nahnu tawi kita iku bidhainah kelawan wong wadon kulna ngendikan sapa kita laha ketuwi dhainah akhriji ngetokno sapa sira alkitaba ing surat qalat ngendikan sapa dhainah mama'i ora ana iku sumertane ingsun kitabun utawi kitab. Fakulna mongko ngendikan sapa kita la tukhrijinna bakal teman-teman ngetokno sapa sira alkitab ing surat aw lanulqiyanna utawa bakal buka sapa kita athyaba ing baju. Qala ngendikan sinten Ali fa akhrajat mongko ngetokake sapa dhainah hu ing kitab min iqasiha saking gelungane dhainah. Fa ataina mongko teko sapa kita bihi kelawan kitab Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataina mongko nekakno sapa kita bihi kelawan kitab Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idzan tumataan fihi ing dalam kitab fihi fa idzan tumataan fihi ing dalam kitab min Hatib bin Balta'ah utawi tulisan min Hatib ibn Abi Balta'ah. Min Hatib saking Hatib ibn Abi Balta'ah putrane Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu radhiyallahu an Hatib ila nasin maring sekelompok wong di Makkah ing dalam kota Makkah minal musyrikina saking wong-wong musyrik yukhbiru hali awal khabar sapa Hatib hum ing nas bi Makkah minal musyrikin bi ba'dhi amri Rasulillah kelawan sebagian urusane atau rencanai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mengendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Hatib wahai Hatib ma hada ma utawi apa iku hada iki kitab iki surat. Qala ngendikan sinten Hatib ya Rasulullah la ta'jal ampun kesusu sinten panjenengan alayya ngukum ing atase ingsun. Ini sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku umraan wong mulsakon kang den susulake atau den tempelake fi Quraisy ing dalam Quraisy. Yaqulu tegese ngendikan sinten Hatib kuntu ana sapa ingsun iku halifan sekutu. Walam akun lan ora ana sapa ingsun iku min anfusiha termasuk anggotai Quraisy. Wa kana lan ono sapa man wong ma'aka kang sumertani sira minal muhajirina saking wong muhajirin wa kana lan ono iku man ma'aka wa kana lan ono sapa man wong ma'aka kang sumertani sira minal muhajirina saking wong muhajirin ikuman utawi wong lahum kang iku ketuwe man qarabatun ikuman wong lahum kang iku ketuwe man qarabatun utawi kerabatan yahmuna kang bakal ngelindungi sapa man lahum qarabat ahlihim ing
keluargane man ma'aka minal muhajirin wa amwalahum lan hartai man ma'aka minal muhajirin. Fa ahbabtu mongko seneng sapa ingsun idfata nalikane ngepoti ning ingsun apa dalika mengkono-mengkono lam akul min anfusiha minan nasabi saking nasab fihim ing dalam wong Quraisy an attakhidha ing arep yen to ngalap sapa ingsun indahum ana ing sandinge wong Quraisy yatan ing jasa yahmuna kang bakal ngelindungi sapa wong Quraisy qarabati ing kekerabatan ingsun walam af'alan orang ngerjaake sapa ingsun hu ing irsalul kitab atau ngirim surat hu ing irsalul kitab atau ngirim surat irtidadan krana arahe murtad antini saking agama ingsun wala ridhan lan ora krana arahe ridho bil kufri kelawan kekufuran ba'dal islami sause Islam. Faqala mangko ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ilingo innahu sak temene Hatib iku kot sedekah teman-teman ngomong jujur sapa Hatib kum ing sira kabeh. Faqala mangko ngendikan sinten Umar ya Rasulullah duh Rasulullah dak mugi ngejarake sinten panjenengan ing ingsun adrib hale menggal sapa ingsun unuka hadzal munafik ing gulune iki wong munafik. Faqala maka ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu satamane Hatib iku kot syahida teman-teman hadir sapa Hatib badrun ing perang Badar. Wa ma yudrika wa ma lan ing apa yudri aweh pangerti apa maka ing sira la'allallaha menawa-menawa Gusti Allah iku tala'a ningali sinten Gusti Allah alaman ing atase wong syahida kang nekani sapa man atau hadir sapa man badrun ing perang Badar. Faqala ngendikan sinten Gusti Allah i'malu ngerjakno sapa sira kabeh mak ing perkara syi'tum kang ngersakake sira kabeh faqad ghafartu mongko teman-teman wis ngapura sapa ingsun lakum kedue sira kabeh. Fa anzala mongko nurunake sinten Allah taala as-surata ing surat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina duh wong-wong amanu kang wis padha iman sapa alladzina la tattakhidhu aja ngangkat sapa sira kabeh aduwwi ing musuh ingsun wa aduwakum lan musuh sira auliya ing dadi kanca dekat tulkuna hale kepengin ketemu sapa sira kabeh ilaihim maring aduwwi wa aduwakum bil mawaddati kelawan rasa cinta. Waqad kafaru lan teman-teman kafir sapa atwi wa atuwakum bima kelawan perkara jaa kang nekani apa makum ing sira kabeh nyatane ma minal haqqi saking kebenaran ila qaulihi maring pangandene Gusti Allah taala faqad dhalla mongko teman-teman sesat sapa wong sawa as-sabil ing dalan sing lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja saya baca hadisnya dulu. Keterangannya seperti ini. Peperangan Fatah seperti yang antum tahu sebelum perang Fatah ada Sulh Hudaybiyah. Sulh Hudaybiyah isinya adalah janji damai atau genjatan senjata menghentikan peperangan sementara selama 10 tahun antara wong Mekah sama wong Madinah. Mereka sudah setuju. Dan siapapun mau perjanjian dimanapun dari zaman dulu sampai zaman sekarang, nek sudah dilanggar maka ya sudah berarti perjanjian langsung batal. Termasuk perjanjian di zamannya Kanjeng Nabi. Saat itu Bani Bakr adalah salah satu kabilah yang koalisi dengan wong Quraisy. Sedangkan Bani Khuza'ah koalisi atau bekerja sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bani Bakr karena ada balas dendam sebelum Rasulullah datang, mereka menyerang Bani Khuza'ah yang koalisinya Kanjeng Nabi. Koalisinya Quraisy nyerang koalisinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyerang seperti itu, tentu Bani Khuza'ah yang saat itu adalah kabilah yang katakanlah lemah, soalnya dia bela Rasulullah tapi tempat tinggalnya dekat sama orang kafir. Datanglah mereka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan. Dan ketika Rasulullah mendengar bahwa Bani Bakr, koalisinya orang Quraisy, sudah menyerang Bani Khuza'ah yang koalisinya Kanjeng Nabi, maka di sini orang Quraisy sudah melanggar janji dan menyatakan perang lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keadaan militer saat itu, keadaan militer, keadaan politik, keadaan ekonomi, orang Madinah lagi di atas angin. Semuanya kekuatan ada di Madinah. Semua kabilah saat itu sudah mulai masuk Islam. Semua kabilah sudah mulai masuk Islam, sedikit banyak sudah pada ngerti tentang Islam, dan kekuatannya orang Islam sudah mulai tinggi, dan orang Mekah sendiri saat itu sedang lemah-lemahnya. Akhirnya ketika mendengar seperti itu, Rasulullah memutuskan kita akan merangi orang Mekah, dan nanti terjadilah Ghazwatu atau Fathu Makkah. Ketika
Rasulullah sudah berencana seperti itu. Ini saya ceritakan selengkapnya wae. Setelah Rasulullah berniatan seperti itu, Rasulullah bilang sama Bani Khuza'ah bahwa mereka akan kita bantu. Ya Bani Khuza'ah, kalian akan menang, soalnya kita akan bantu kalian untuk nyerang Mekah. Hanya saja ya Bani Khuza'ah ente menengok. Ojo ngomong sama satu orang pun. Ini rahasia antara saya sama kamu. Bani Khuza'ah balik dan diam. Rasulullah juga merahasiakan apa yang beliau inginkan dari orang Madinah. Hanya beberapa sahabat yang tahu. Akhirnya Rasulullah masuk ke rumah di satu hari yang Rasulullah sudah tentukan. Rasulullah masuk ke rumah, ngomong sama Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, persiapkan saya. Maksudnya siapkan barang-barang untuk perang ke Mekah. Tapi ya Aisyah jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya Sayyidah Aisyah nyiapkan dengan rahasia yang dijaga. Fahim tuh? Sampai sini paham ya? Masuklah Sayyidina Abu Bakar ke Kanjeng Nabi SAW. Ngelihat Sayyidah Aisyah sibuk dengan mempersiapkan hal yang bentuknya safar. Sayyidina Abu Bakar kaget. Ada apa ini ya Aisyah? Kok Rasulullah menyiapkan seperti ini? Sayyidah Aisyah langsung bilang bahwa Rasulullah berniatan untuk menyerang Mekah. Di sini Sayyidah Aisyah bukan berkhianat, soalnya Sayyidah Aisyah tahu kalau ngomong sama Abu Bakar tidak mungkin diomongkan orang lain. Fahim tuh? Sayyidah Aisyah ngomong sama Abu Bakar bahwa kita akan merangi wong Mekah. Abu Bakar langsung kaget. Ya Aisyah, orang Mekah belum melanggar janji. Orang Mekah belum melanggar janji. Kenapa kita harus merangi Mekah? Tidak mungkin Rasulullah melanggar janjinya. Tidak mungkin Rasulullah memulai melanggar janji. Akhirnya Sayyidah Aisyah kaget, loh, masa orang Mekah nggak melanggar janji kok Rasulullah mau nyerang? Fahim tuh? Akhirnya Sayyidah Aisyah takkan sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ini katanya abah saya seperti ini. Katanya orang Mekah durung melanggar janji. Kok jenengan mau perangi orang Mekah, ada apa ini? Akhirnya Abu Bakar dipanggil sama Rasulullah dan diceritakan kisah pengkhianatan Bani Bakar yang nyerang Bani Khuza'ah. Fahim tuh? Sampai sini paham ya? Baik. Setelah Rasulullah sudah siap dan Abu Bakar sendiri juga sudah siap, Rasulullah memerintahkan atau manggil para sahabat untuk persiapan kita akan berangkat perang menuju Mekah. Fahim itu? Rasulullah manggil para sahabat untuk berangkat perang menuju Mekah. Orang-orang sudah pada persiapan. Habis itu, di tengah persiapan, Hatib ibn Abi Balta'ah kepikiran keluarganya. Mandek sih cerita nih. Kita ngomong tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah sebenarnya bukan orang Makkah. Sebelum Rasulullah lahir, sebelum Rasulullah jadi Nabi, Hatib ibn Abi Balta'ah sudah tinggal di Mekah. Dia penduduk Mekah tapi bukan orang Quraisy. Dia hanya halif atau sekutunya orang Quraisy. Dia orang kabilah lain cuman tinggal di Quraisy. Fahim tuh? Akhirnya dia masuk Islam dan orang-orang Quraisy sebagian juga masuk Islam, tapi ditekan sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadilah hijrah. Sebagian orang Quraisy yang hijrah, ya sudah mereka hijrah tapi saya punya keluarga di kota Mekah. Sedangkan Hatib bin Abi Balta'ah ketika hijrah, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal. Istrinya bukan orang Mekah asli, anaknya tentu bukan orang Mekah asli. Fahim tuh? Jadi ketika Hatib bin Abi Balta'ah hijrah, istrinya, anaknya, keluarganya adalah orang-orang asing di Mekah, hanya saja sudah tinggal di Mekah, imigran. Hatib adalah imigran di Mekah, tinggal di Mekah dengan keadaan yang nggak punya, gampangannya nggak punya KTP Mekah. Fahim tuh? Nggak ada kewarganegaraan Mekah. Nah, itu adalah keadaannya Hatib. Ketika Rasulullah memutuskan kita akan perang, Hatib kepikiran, wah, keluargaku sing nggone Mekah sapa sing nglindungi? Nek Rasulullah merangi orang Mekah, maka nanti mau nggak mau kalau terjadi peperangan, orang-orang Mekah akan diperbudak, orang-orang Mekah akan ditangkap, sing salah akan dibunuh, sing nggak mau masuk Islam akan dibunuh. Sing keluarganya teman-teman muhajirin yang Quraisy tentu akan dilindungi sesama keluarganya. Sedangkan keluarga saya siapa yang melindungi? Nggak punya keluarga dari Quraisy. Khawatir, Hatib bin Abi Balta'ah khawatir keluarganya yang ditinggal di Mekah nantinya diperbudak sama orang-orang Islam. Fahim tuh? Sampai sini paham? Karena punya pemikiran seperti ini, karena punya kekhawatiran seperti ini, Hatib akhirnya bikin surat ke orang Mekah, memberitahukan pergerakan Rasulullah SAW bahwa Kanjeng Nabi mau nyerang Mekah. Beliau akan datang ke Mekah
seperti malam, yakni hitam, yakni nutupi ufuk. Rasulullah akan datang dengan pasukan yang sangat banyak, dan pasukannya Rasulullah saat itu 12.000. Sangat banyak sekali, saat itu belum ada pasukan sampai 12.000, belum ada. Tapi Rasulullah akan mengumpulkan pasukan yang seperti malam dan akan datang seperti banjir. Katanya Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah akan datang nyerang Mekah seperti malam, yakni nutupi langit, yakni saking akehe pasukan, dan akan datang seperti banjir, yakni orang Mekah akan kekepung kabeh, tidak ada yang bisa lepas. Dan katanya Hatib bin Abi Balta'ah di dalam suratnya, semisal Rasulullah datang sendiri pun beliau akan tetap dimenangkan oleh Gusti Allah Ta'ala. Maksudnya Hatib bin Abi Balta'ah, wong Madinah akan nyerang Mekah, dan Mekah pasti kalah. Tapi kalaupun Rasulullah datang sendiri untuk merangi Mekah, wong Mekah pasti kalah juga. Soalnya apa? Rasulullah pasti dibela sama Gusti Allah Ta'ala. Fahim tum? Tujuannya Hatib bin Abi Balta'ah memberitahukan apa? Tujuannya Hatib bin Abi Balta'ah bukan biar orang Mekah mempersiapkan diri melawan Rasulullah, bukan. Tapi siapa tahu orang Mekah merasa bahwa Hatib punya jasa, dan akhirnya keluarganya Hatib dilindungi sama orang Mekah. Jadi tujuannya dia bukan membocorkan informasi, tapi tujuannya dia adalah kepingin keluarganya dilindungi sama orang-orang Mekah kalau memang terjadi peperangan. Fahim tuh? Hatib bin Abi Balta'ah ngirim surat diam-diam, diberikan orang wanita, diberikan cewek yang mau datang ke Mekah, diberikan diam-diam, jangan bilang siapa-siapa. Sudah. Saat itu mungkin wallahu a'lam Hatib lupa kalau Gusti Allah Sami'un Basir, melihat dan mengerti semua segala hal. Akhirnya malaikat Jibril datang ke Rasulullah dan memberitahukan rencananya Hatib. Rasulullah manggil Sayyidina Ali, Zubair sama Mikdad, dipanggil tiga-tiganya. Mereka dibilangi sama Rasulullah, ente sekarang ini berangkat ke Raudhat Khakh di luar kota Madinah. Ente kalau sampai sana nanti akan ada wanita datang lewat situ. Akan ada wanita datang lewat situ. Nek ono cewek datang lewat situ, bilangin suratnya suruh mengeluarkan. Suratnya suruh mengeluarkan. Surat dari siapa Rasulullah? Pokoknya suruh mengeluarkan surat. Sudah, enggak usah tahu dari siapa. Yang penting nek ono nak ngene kono, bilang suratnya suruh mengeluarkan. Berangkatlah Sayyidina Ali, Zubair sama Mikdad ke Raudhat Khakh sebelum wanita tersebut datang. Nunggu. Rasulullah bilang akan ada wanita datang, dan pasti datang. Enggak mungkin Rasulullah salah. Fahim tuh? Akhirnya Ali, Zubair sama Al-Mikdad nunggu, dan akhirnya ada cewek datang beneran. Syuf, Rasulullah bener. Ada cewek datang lewat jalur ini. Akhirnya ditanyai sama Sayyidina Ali, ya cewek, ya wanita, keluarkan suratnya. Ceweknya tentu nggak ngaku, enggak, saya enggak bawa surat apa-apa. Zubair bingung, Mikdad bingung. Az-Zubair sama Al-Mikdad kebingungan, kok nggak bawa surat katanya. Katanya Sayyidina Ali, lah, Rasulullah pasti benar. Rasulullah enggak mungkin salah. Rasulullah enggak mungkin salah. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, keluarkan suratnya atau kamu tak belajeti untuk nyari suratnya sudah. Fahim tuh? Ente di antara dua pilihan. Keluarkan suratnya secara langsung, atau kita buka pakaian kamu dan kita akan buka dimanapun sampai ketemu suratnya. Dia diancam seperti itu, dan tahu kalau mereka sudah diperintah Rasulullah tidak mungkin mundur. Akhirnya ceweknya ini juga cerdas, langsung ngalah. Dan akhirnya suratnya dikeluarkan dari ikatan rambutnya, di dalam rambut. Dan surat saat itu jangan pikirkan kalau surat panjang, kata kayak pengumumannya ente lah, hanya kertas cilik atau kulit kecil hakada ditulis dengan tulisan yang sedikit tadi. Diambillah suratnya sama Sayyidina Ali, sama Al-Mikdad, sama Az-Zubair tanpa dibuka. Soalnya apa? Tugasnya hanya ngambil surat. Tahu wewenang. Fahim tuh? Tugasnya hanya ngambil surat, bukan buka suratnya. Hanya tugas ngambil surat, bismillah saya ambil, saya berikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka sama Rasulullah, isinya apa? Min Hatib ibn Abi Balta'ah. Dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang yang ada di Quraisy. Sudah. Rasulullah tahu hampir ada kebocoran informasi, hampir. Hatib dipanggil sama Rasulullah, ya Hatib, kenapa ente tulis surat kayak gini? Kenapa ente tulis surat kayak gini? Hatib akhirnya bilang, ya Rasulullah, saya nulis surat ini bukan karena saya murtad, bukan saya mata-matanya orang kafir, bukan saya senang sama orang kafir, lah. Hanya saja saya kepingin melindungi keluarga saya, seperti yang saya katakan tadi. Tujuan saya pengen keluarga saya dilindungi dan nggak dibunuh sama orang-orang Islam. Akhirnya sama Rasulullah bilang, apa tadi Rasulullah bilang? Ama innahu qad sadaqakum. Sudah, ini ngomongnya jujur. Dia tidak mungkin bohong. Hatib tidak mungkin bohong.
ngomongnya pasti jujur. Dan ini pengakuan Rasulullah untuk Hatib, bahwa Hatib tidak bohong. Tapi karena ini adalah pergerakan yang sangat besar untuk menaklukkan kota Mekah, yang kota Mekah saat itu adalah kota besar atau negara yang kuat atau negara yang berpengaruh, Sayyidina Umar panas. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadzal munafik. Ya Rasulullah, ya sudah, Hatib tak patah ini ya sekarang sudah. Dia sudah membocorkan informasi kita, bahaya ini. Ini kayak kerjaannya wong munafik. Sama Rasulullah dibilang, la ya Umar, Hatib ini sudah hadir di perang Badar. Dia ikut perang Badar. Dan Gusti Allah bilang ke orang-orang yang perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai orang-orang Badar, lakukanlah apa yang kalian inginkan, saya sudah memaafkan kalian semua. Yakni orang perang Badar, orang yang perang Badar pasti mlebu surga. Satu, pasti masuk surga, dan dua, mereka karena masuk surga mereka pasti beriman, bukan munafik. Kalau mereka bukan munafik, mereka tidak pantas untuk dibunuh sama kamu, wahai Umar radhiyallahu taala anhum. Fahimtum ceritanya? Akhirnya turunlah ayat ini yang melarang untuk menjadikan orang kafir sebagai teman dekat yang ngatur-ngatur kita, atau sebagai teman dekat yang membocorkan informasi kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu ceritanya Hatib bin Abi Balta'ah atau ceritanya Ghazwat Fatah ini. Dan akhirnya saya teruskan ceritanya, Rasulullah setelah ketahuan hampir ada kebocoran informasi, Rasulullah memutuskan, dan saat itu orang Jazirah Arabiyah saat itu sudah sedikit banyak sudah mulai dikuasai oleh orang Madinah. Rasulullah memutuskan bahwa semua jalan yang menuju Mekah harus ditunggu sama orang. Jadi ada jalur menuju Mekah harus ditunggu sama orang. Seharus ditunggu sama orang. Tugasnya apa? Jangan sampai ada informasi bahwa orang Islam atau orang Madinah mau nyerang Mekah. Biarkan orang Mekah tidak dapat informasi sama sekali. Akhirnya Rasulullah berangkat dari Mekah tanggal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad awal Ramadan, dan sampai di Madinah Rasulullah berangkat dari Madinah awal Ramadan dan sampai di Mekah tanggal malam 16 atau malam 17 Ramadan. Riwayat, ada bilang malam 17, ada yang bilang malam 18. Al-muhim riwayat, Rasulullah ketika datang dan sudah sampai perbatasan Mekah, orang Mekah baru tahu. Oh, ini malam-malam kok ada cahaya di ufuk, ini apa ini? Jadi orang Mekah sendiri saat itu kebiasaannya orang Mekah nek malam ono jogo malam untuk patroli. Saat itu yang patroli adalah Abu Sufyan sendiri, pemimpin Mekah. Ketika dia patroli, Al-Abbas dan yang lain, Al-Abbas patroli sama orang-orang yang lainnya, saya lupa, 3 orang yang jelas. Malam-malam mereka melihat ada cahaya api dari kejauhan, tapi banyak sekali. Abu Sufyan nanya, ini cahaya api apa ini? Kok sebanyak itu? Katanya orang-orang yang teman-temannya, mungkin itu dari kabilah Khuza'ah, mungkin kabilah Khuza'ah. Katanya Abu Sufyan, lah Khuza'ah cuma berapa orang, paling 10 orang, 20 orang. Ya ini Khuza'ah sedikit. Enggak mungkin apinya sepanjang ini, enggak mungkin apinya seterang ini. Akhirnya sama Abu Sufyan ke sana sudah. Kita ke sana. Abu Sufyan pas ke sana ketemu sama Al-Abbas. Al-Abbas saat itu mau pulang. Al-Abbas sebelum Hudaybiyah, beliau sudah hijrah. Ketika mau perang ke Mekah, mau Fathu Mekah, Al-Abbas ikut rombongannya Kanjeng Nabi, jelas, soalnya beliau Muslim. Tapi sampai di Al-Usfan, di daerah Usfan, Al-Abbas bilang seperti ini di dalam hatinya, saya kasihan nih orang Mekah tanpa pengetahuan apa-apa, tanpa ada informasi apa-apa, soalnya sudah ditutup semua jalannya sama Rasulullah. Saya khawatir nih orang Mekah kaget dengan kedatangan kita. Dan besok ini sudah diserang, besok pagi sudah diserang. Akhirnya Al-Abbas punya inisiatif, seklah tak melbu ben wong-wong Mekah nyelamatkan diri. Faham itu? Akhirnya Al-Abbas keluar dari tendanya, naik keledainya Kanjeng Nabi SAW. Naik keledainya Kanjeng Nabi SAW. Setiap ada orang lihat, oh pamannya Kanjeng Nabi naik keledainya, Kanjeng Nabi, ya sudah, biarkan lewat. Al-Abbas lewat sudah. Disangkain mau kemana, wallah alam. Yang penting ini adalah pamannya Kanjeng Nabi, naik keledainya Kanjeng Nabi. Akhirnya Al-Abbas keluar. Ketika mau keluar, ketemulah Al-Abbas sama Abu Sufyan yang mau ngelihat keadaan. Wah, Abu Sufyan
Dipanggil sama Al-Abbas, ya Abu Sufyan, Abul Fadl, ente ngapain di sini? Kamu kan sudah pindah Madinah, kok di sini kamu? Sini tak beritahu. Ente lihat api ada? Iya api. Ada apa ini? Api apa ini? Ini Rasulullah bawa 12.000 pasukan. Yang ente nggak mungkin bisa mempersiapkan pasukan dalam satu malam atau satu pagi, nggak mungkin. Ente sudah pasti kalah. Orang Mekah sudah pasti habis besok. Fahim tuh? Maka saya punya satu solusi ben kamu selamat. Abu Sufyan kebingungan, waduh, nek saya pulang, tidak mungkin saya banguni orang-orang malam hari, tidak mungkin. Soalnya gak bakal percaya. Ya sudah, solusinya apa? Dia kebingungan, nanya solusinya ke Al-Abbas. Solusinya katanya Al-Abbas, sudah, ente tak ajak ke Rasulullah SAW. Ente minta tolong sama kanjeng Nabi, ente ampun-ampun dah sama kanjeng Nabi. Ampun-ampun ente, salah sudah ente, dari awal ente salah. Al-Muhim, katanya Abu Sufyan, ya sudah, bismillah, anak ikut sama ente. Sudah ente tak goncengin sudah. Akhirnya Abu Sufyan naik keledainya kanjeng Nabi SAW bersama Al-Abbas. Datanglah mereka sampai di perkemahannya orang Islam. Lah, perkemahannya kanjeng Nabi, kemahnya kanjeng Nabi sendiri ditaruh tengah untuk dilindungi sama 12.000 pasukannya. Fahim tuh? Jadi kalau ada orang mau masuk menuju kemahnya kanjeng Nabi, orang pasti ngelihat dulu, siapa kamu kok mau masuk sini? Oh saya fulan. Nek memang nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh ya masuk. Jadi Rasulullah dilindungi. Saat itu Al-Abbas datang lagi sudah malam-malam bawa Abu Sufyan. Abu Sufyan disuruh diluk ojo ngetok lah. Datang di ring pertama, orang lihat, oh pamannya kanjeng Nabi pakai keledainya kanjeng Nabi, sudah suruh masuk. Ring yang selanjutnya, oh pamannya kanjeng Nabi pakai keledainya kanjeng Nabi, masuk. Sampai ring terakhir yang melindungi adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fahim tuh? Di ring terakhir yang sudah tinggal satu garis dan di tengah adalah Rasulullah, adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngelihat, siapa itu yang datang? Al-Abbas pakai keledainya kanjeng Nabi. Di gurine anak uang. Sayyidina Umar ngerti, di gurine anak uang. Katanya orang, Al-Abbas paling karo koncone apa siapa? Podo-podo wong Islam jelas sih. Katanya Sayyidina Umar, lah, saya datang. Didatangi Sayyidina Umar, ternyata Abu Sufyan. Allahu Akbar, katanya Sayyidina Umar. Adu Allah datang ke tempat kita, maka sekarang saya bunuh. Adu Allah, musuh Gusti Allah datang langsung ke tempat kita, alhamdulillah gratis tanpa ada perlawanan, sekarang saya bunuh. Al-Abbas bilang, ya Umar jangan dibunuh, dia saya lindungi. Lah harus saya bunuh sebelum dia datang ke Rasulullah. Ya Umar saya lindungi. Akhirnya kejar-kejaran antara Al-Abbas yang naik keledainya dan Sayyidina Umar gelotor pakai pedangnya pengen nebas siapa? Abu Sufyan di belakangnya. Masuklah mereka berdua langsung nerobos ke tendanya kanjeng Nabi SAW dan Sayyidina Al-Abbas bilang, ya Rasulullah, Abu Sufyan tak lindungi. Hadza Abu Sufyan tak lindungi. Sayyidina Umar masuk juga, ya Rasulullah, hadza aduwallah aqtuluh. Ini aduwallah, saya harus bunuh dia sekarang. Jangan sampai dia bocorkan informasi kita sama Rasulullah. Saya apa lagi ribut sudah. Wah, ribut. Sama Rasulullah ditenangkan, le ada apa ribut-ribut. Katanya Al-Abbas, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan saya pengen ngelindungi orang Makkah ben enggak ada pembunuhan segala macam. Hadza Abu Sufyan kepengin minta maaf sama jenengan segala macam sama Sayyidina Umar. Lah ya Rasulullah, jangan diberi maaf, saya harus bunuh dia sekarang. Ribut lagi sama Rasulullah, sudah tenang berdua. Dua-duanya balik ke tenda masing-masing. Ya Umar ente balik ke tenda, gak usah ganggu Abu Sufyan sama Al-Abbas. Al-Abbas ente balik ke tenda, jangan sampai Abu Sufyan lepas dari pandangan ente. Jangan sampai dia kemana-mana, sudah biarin di situ, jangan sampai dikeluarkan ke Mekah, yakni informasinya jangan sampai bocor lagi. Fahim tuh? Akhirnya pagi hari setelah sholat subuh, Rasulullah ke tenda lagi, tenda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manggil dua-duanya, Al-Abbas sama Abu Sufyan dan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, hadza aduwwullah, kita harus bunuh dia sebelum informasi kita bocor. Hadza Al-Abbas tidak bisa dibenarkan ketika dia punya sikap seperti ini. Hakata Sayyidina Umar tegasnya, beliau melihat ada yang salah tugas, yo ditegur beneran sampai mau dibunuh. Hakata yang Al-Abbas, ya Rasulullah, semalam ketika ana masuk ke sini nerobos ke tendanya jenengan, saya duluan yang bilang bahwa saya ngelindungi Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk di dalam suaka saya, yakni dia tidak boleh diganggu. Katanya Rasulullah, ya Umar, hadza Abu Sufyan sudah diberi suaka keamanan sama Al-Abbas, maka ente tidak boleh bunuh. Soalnya suakanya orang Islam,
atau perlindungannya orang Islam, nggak ada bedanya antara pemimpin ataupun tidak pemimpin. Semua kalau sudah melindungi ya sudah, maka nggak boleh dibunuh. Akhirnya Sayyidina Umar diam, soalnya perintahnya Rasulullah nggak boleh dibunuh. Rasulullah ketemu sama Al-Abbas, sama Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, hari ini Mekah tak serang. Ente ya apa? Katanya Al-Abbas, bantu Abu Sufyan, sudah ente ngaku kalau ente masuk Islam sudah. Ente ngaku kalau masuk Islam. Katanya Rasulullah, ya Al-Abbas, ya Abu Sufyan, apakah waktunya belum datang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Gusti Allah? Katanya Abu Sufyan, ya Muhammad, dari awal saya yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan berhala-berhala yang disembah sama orang Mekah saya tidak percaya. Soalnya mereka semua batu, dan saya percaya hanya Gusti Allah sebagai Tuhan. Fahim tuh? Baik, sama Rasulullah, oke, kamu sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Katanya Rasulullah, ya sudah. Ama ana laka an tashhad anni Rasulullah. Apakah waktunya belum datang untuk kamu bersaksi bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu enggak mau beriman bahwa saya adalah utusan Gusti Allah? Katanya Abu Sufyan, ya Muhammad, kalau ini masih ragu saya. Kalau ini masih ragu, saya belum percaya kalau kamu adalah Rasulullah. Ketika bilang seperti itu, bisa saja seharusnya Abu Sufyan langsung dipenggal sama Kanjeng Nabi, soalnya dia musuh dan ketangkep. Tapi Al-Abbas langsung nyenggol. Sudah ente masuk Islam sudah. Ente bilang bahwa Muhammad Rasulullah, ente selamat. Wah, orang Mekah selamat juga. Akhirnya Abu Sufyan bilang, "Aib asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia terpaksa masuk Islam. Tujuannya apa? Bukan masuk Islamnya. Saat itu beliau masih ragu dengan keislamannya. Beliau masuk Islam hanya dengan tujuan nanti bisa pulang ke Mekah dengan selamat dan memberitahu orang Mekah. Mereka menyelamatkan diri. Masuklah beliau ke Islam dan akhirnya sama Rasulullah diajak ngobrol dan mereka akhirnya Abu Sufyan bilang, Al-Abbas bilang, ya Rasulullah, tujuan saya membawa Abu Sufyan ke sini. Tujuan saya orang Mekah nggak dibunuh. Saya khawatir kalau jenengan masuk ke Mekah, nanti orang Mekah dibantai sama orang-orang Madinah. Katanya Rasulullah, enggak, saya enggak bantai orang. Dan kalau kita masuk ke Mekah, mereka menyerah, yuk kita amankan semuanya, nggak ada peperangan. Insya Allah nggak ada peperangan. Habis itu Al-Abbas bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abu Sufyan adalah orang yang senang dimuliakan. Sampean beri kemuliaan sedikit lah, ben dia bangga-bangga sidik. Soalnya dia senang dianggap pemimpin, dianggap orang berjasa, dia senang. Nah, ya sudah. Wahai Abu Sufyan, habis ini ente pulang ke Mekah dan bilang sama orang-orang Mekah bahwa orang Madinah 12.000 datang ke sini untuk ngepung Mekah. Fahim tuh? Bilang sama mereka, man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Sing mlebu omahe Abu Sufyan aman. Man dakhala darahu fahuwa amin. Sing mlebu omahe dhewe-dhewe maka dia aman. Wa man dakhala al-Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk Masjidil Haram juga aman. Yakni enggak dibunuh sama Kanjeng Nabi. Sudah. Disuruh pergi sama Kanjeng Nabi, tapi Al-Abbas dibilang, ya Abbas, jangan langsung dilepaskan ke Mekah. Biarkan dia di salah satu tempat untuk melihat pasukan kita ketika berjalan. Akhirnya Abu Sufyan diajak sama Al-Abbas di satu tempat untuk melihat pasukannya Rasulullah jalan. Pasukan pertama pakai royah. Ini siapa ya Abbas? Ini dari Bani Sulaim. Oh Masya Allah, yo. Sudah berangkat. Habis itu ada pasukan lagi pakai pakaian perang pakai royah. Ini dari mana? Ini Bani Muzainah. Oh juga Masya Allah. Sampai akhirnya Al-Muhajirin wal Ansar bareng Rasulullah SAW dengan pakaian hitam dan royah atau dengan bendera hitam juga. Katanya Abu Sufyan, ini siapa ini rombongan ini kok serem? Oh, ini kelihatan kuat sekali. Hada Rasulullah ma'al muhajirin wal ansar. Ini Rasulullah dan muhajirin dan ansar. Katanya Abu Sufyan, nek pasukan kayak gini tidak mungkin bisa kalah. Nek pasukan kayak gini nggak mungkin bisa kalah. Abu Sufyan diberitahukan pasukannya Kanjeng Nabi yang 12.000 itu untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa ente jangan sampai melawan orang Madinah sudah. Ente pulang dan nyerah langsung sudah, nggak usah ngelawan. Fahim tuh? Akhirnya sama Al-Abbas, sudah ente pulang sekarang dan beritahukan sama orang-orang Mekah. Abu Sufyan langsung datang dan ya ahla Makkah, orang Makkah langsung ngumpul sama Abu Sufyan dan Abu Sufyan sudah di rumahnya, langsung menuju rumahnya. Abu Sufyan langsung bilang, man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa, beritahukan bahwa Muhammad sekarang datang 12.000 dan kita pasti nggak mungkin bisa melawan. Soalnya kita nggak tahu tiba-tiba Muhammad datang ke sini. Saya baru tahu semalam. Fahim dong? Tapi Muhammad sudah memberi jaminan keamanan. Jaminan keamanannya kayak gimana? Man dakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Siapapun yang masuk rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Langsung siapa namanya? Hindun, istrinya Abu Sufyan, langsung geret jenggote. Gak mikir tahu mampu sak piro wong Mekah kan mlebu omah kita kan. Untung sudah, yang penting kan
namanya dulu diangkat dulu. Man dakhala dara Abu Sufyan, bahwa kalau sama Abu Sufyan ente aman sudah. Paham toh? Hindun yang marah, ente gak eling tahu mamu cilik ini kate ngelindung wong Mekah. Piro sing kate mlebu Mekah? Orang-orang Mekah juga bingung kan sapa sing kate mlebu omahe Sufyan di sisian nanti. Akhirnya Abu Sufyan bilang, "Wa man dakhala dara fahuwa amin." Yang masuk rumahnya dewe-dewe aman juga. Bubar langsung. Wa man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Bubar juga langsung ke Masjidil Haram dan ke rumahnya masing-masing. Yang di rumahnya Abu Sufyan sama istrinya sendiri itu alhamdulillah. Paham tuh? Akhirnya Rasulullah masuk dan terjadilah Fathu Makkah walhamdulillahi rabbil alamin. Narji' ilal kitab, kita balik ke kitabnya. Di sini ada dua hal yang harus antum ingat dan antum pelajari. Pertama, tujuan Hatib ibn Abi Balta'ah. Tadi sudah saya terangkan bahwa Hatib ibn Abi Balta'ah mengabarkan ke orang Mekah dengan tujuan yang baik sebenarnya. Dengan tujuan yang baik sebenarnya. Akan tetapi ini masuk ke dalam bab rama khairan fadharra bi ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Rama khairan fadharra bi ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Rama khairan, menginginkan kebaikan. Fadharra bi ghairi qasdin, maka dia membahayakan orang lain tanpa maksud. Yakni enggak sengaja dia membahayakan orang lain, padahal kepinginnya apik, tapi membahayakan orang lain. Wa minal birri ma yakunu uquqa. Fahim tak ya Gus? Fahim tak Gus Diana? Wa minal birri ma yakunu uquqa, kadang-kadang kebaikan seharusnya kebaikan, tapi ketika diterapkan jadinya uquq, keburukan, naudzubillah min dzalik. Fahim tuh? Inginnya baik, tujuannya baik, tapi karena salah wewenang, salah tujuan, Allah yahdik. Fahim tak? Akhirnya membahayakan sendiri, berbalik keadaannya. Dan itu yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Dosa? La. Harus dihukum? La. Soalnya apa? Niatnya memang baik. Niatnya baik. Hanya saja dia salah wewenang. Ketika salah wewenang harus jewer, harus dihukum dulu, dihukum maknawiyan. Makanya siapa Hatib bin Abi Balta'ah didatangkan sama Rasulullah, ditegur dan akhirnya diancam sama Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan kalau ente melihat orang seperti ini, hak ente untuk marah. Seperti Sayyidina Umar marah. Tapi jangan sampai nyakiti. Dengan arti jangan sampai nyakiti fisik. Apalagi menzalimi. Hada juga salah juga. Fahimtum? Oke, kalau ada orang bersalah, kamu katakan dia salah. Hukum dengan prosedur yang ada, jangan sampai berlebihan. Dan itu yang berlaku di mana saja. Nek berlebihan sudah jadinya zalim, naudzubillah min dzalik. Al-muhim, enggak saya teruskan. Itu pelajaran pertama yang harus antum ingat. Pelajaran kedua, di sini Rasulullah bilang innahu qad syahida badran wa ma yudrika la Allah ta'ala ala man syahida badran faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bahwa Gusti Allah telah memaafkan pasukan perang Badar. Dan mereka pasti masuk surga. Artinya apa? Di sini ada arti hakikah, ada arti majaz. Arti hakikahnya apa? Bahwa nek ono orang yang seperti ini, bahwa orang-orang Badar ini mereka boleh melakukan hal yang haram, boleh melakukan maksiat ataupun yang lainnya. Soalnya apa? Gusti Allah sudah memaafkan mereka dan nanti mereka masuk surga. Fahimtum? Ada arti yang hakikah. Tapi arti hakikah ini arti yang ditinggalkan. Soalnya enggak mungkin Rasulullah melegalkan maksiat, enggak mungkin Rasulullah melegalkan hal yang haram. Itu arti hakikahnya tapi ditinggalkan. Arti majaznya apa? Arti majaznya bahwa wahai ahli Badr, ente adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Gusti Allah untuk masuk surga. Kalaupun nanti kamu ada kesalahan, kalaupun nanti kamu nerjang sebuah maksiat, maka kalian akan dijamin sama Rasulullah, bahwa dijamin sama Gusti Allah, kalian akan diberi ilham untuk mau taubat dan akhirnya bersih lagi dosanya. Hada artinya i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Mereka dapat jaminan dari Rasulullah masuk surga. Artinya bukan berarti ya sudah ente maksiat semau kamu. La. Tapi artinya kalau semisal kamu maksiat, maka kamu akan dimaafkan karena kamu dapat taufik untuk bertaubat. Hakada le marah-marah. Paham dong? Ah. Tapi kita melihat amalnya sahabat ahli Badar seperti apa? Sahabat ahli Badar ketika mendapat i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum ini, mendapat bisyarah dari Rasulullah, bukan berarti mereka akhirnya maksiat dan alhamdulillah nanti diberi taufik untuk taubat. Lah, mereka lebih cerdas daripada itu. Orang-orang Badar dan semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mendapat jaminan masuk surga oleh Rasulullah secara langsung, ketika mendapat jaminan, mereka sama sekali malah nggak mau berdosa. Fahim tuh? Ketika mendapat jaminan masuk surga, mereka sama sekali tidak mau melakukan dosa tambahan. Limada? Karena ada jaminan. Bisa saja jaminannya hilang kalau kita punya kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya seperti ini, atau pemahamannya seperti ini. Mereka sudah dipastikan masuk surga sama Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mungkin salah. Tapi ketika mereka mengerti bahwa ini jaminan, mereka memahami bahwa ini adalah balasan dari kebenaran yang saya lakukan selama ini. Nek saya belok dari jalan saya selama ini, maka saya tidak dapat jaminannya. Fahim tuh? Ente dapat garansi. Beli HP dapat garansi 2 tahun. Tapi nek kesalahannya nggak disengaja. Nek kesalahannya kamu sengaja, semisal kamu patahkan hakada dan kamu bilang minta garansi, tidak diberi ente. Soalnya apa? Kesalahan sengaja. Seperti itu juga garansinya Rasulullah ketika memberi orang untuk masuk surga. Kamu masuk surga. Nek anak kesalahan dapat taufik kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja salah, mereka khawatir garansinya hilang dan mereka masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka antum harus tahu dari sini. Meskipun insya Allah ente ketemu sama kanjeng Nabi SAW, habis itu Rasulullah bilang ente min ahli hadratina semisal, ente termasuk orang yang selamat, ente min ahli jannah semisal, Rasulullah bilang gitu sama ente. Bukan berarti ente sudah selamat. Wassalamualaikum, ente maksiat dan insya Allah saya tetap ahli surga. Lah, fahim tuh? Kalimat bahwa ente dimaafkan sama Gusti Allah, ente masuk surga, ente insya Allah bersama kanjeng Nabi. Hakada jaminannya kanjeng Nabi ataupun seorang wali bilang sama ente seperti itu, bukan berarti ente sudah aman. Lah, ini artinya apa? Bahwa jalan kamu selama ini sudah benar. Kamu teruskan dan insya Allah kamu benar-benar masuk surga. Sahabat dibilang seperti ini, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Bukan berarti mereka langsung maksiat, tapi mereka sadar bahwa selama ini saya sudah benar, maka saya harus maju terus seperti yang lalu-lalu sampai saya mati. Wahakadha. Fahim tum? Maka setiap hadisnya kanjeng Nabi SAW bahwa orang yang baca ini akan dimaafkan, orang yang baca ini akan masuk surga, orang baca ini tidak ada batas antara dia dengan surga kecuali kematian, segala macam. Hadisnya banyak tentang bagaimana cara masuk surga. Bukan berarti sampean baca sekali walhamdulillahirabbil alamin masuk surga hakada. Soalnya jaminannya kanjeng Nabi, bukan. Tapi ente baca dan ente teruskan sampai ente mati. Insyaallah jaminannya kanjeng Nabi ente benar-benar masuk surga tanpa hisab wa ghairi dzalik. Fahim tuh? Jelas? Bukan berarti kalau sudah dapat jaminan ente sudah aman, bukan. Ente dapat jaminan artinya jaga. Jangan sampai belok. Ente sudah salawatan setiap hari, salawatan Masya Allah sehari 20.000, 50.000, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ente ditemui Rasulullah yaqadha au manam, secara langsung ataupun secara tidur. Bukan berarti ente alhamdulillah sudah gol. Lah, salah. Ente ketika ketemu sama kanjeng Nabi berarti ente sudah benar jalannya. Teruskan kayak gini, jangan sampai berhenti. Nek kamu merasa berhenti, orang yang merasa sampai maka dia sudah terputus. Orang yang sudah merasa wasal maka dia hakikahnya adalah terputus. Na'udzubillah min dzalik. Fahim tuh? Jangan merasa kalau jaminan itu sudah selesai. Termasuk ente ketika ndek pondok. Insyaallah kalau ente seperti ini ya Jamal, insyaallah ente dapat jaminan, dapat ijazah ammah wa khassah dari syekhuna karena ente sudah seperti ini. Bukan berarti alhamdulillah sekarang saya tak mukhalafah, la ya Jamal. Yakni ente teruskan apa yang sudah ente biasakan hari ini dan insya Allah nanti kalau sudah waktunya ente benar-benar diberi ijazah khassah wa amma sama syekhuna. Contohnya seperti itu. Fahim tum? Jelas? Maka semisal Ustaz bilang bahwa ente insya Allah urip ente enak nih, ente selalu wiridan dengan wirid yang sudah ditetapkan sama syekhuna, soalnya wiridnya Abu Yazid Muhammad. Ente insya Allah uripmu enak. Bukan berarti ya sudah saya baca wirid sekali dan kalau sudah keluar pondok saya selesai. Urip saya tinggal enaknya. Lah, ente baca terus sampai ente mati. Hakada. Fahim tum? Ada jaminan bukan berarti sudah pasti dapat. Ada jaminan yakni kamu akan dapat kalau kamu seperti ini terus. Faqad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian pasti masuk surga kalau memang seperti ini terus, lurus terus, bukan berarti saya sekarang waktunya belok. Makanya para sahabat yang dijamin sama kanjeng Nabi, mereka selalu menetapi apa yang sudah mereka biasakan. Contohnya Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah bilang, "Ya Bilal, malaka apa yang kamu lakukan? Kullama dakhaltul jannah sami'tu khash'atan 'alaika amami."
Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan? Setiap saya mlebu surga, setiap saya kunjung ke surga, saya selalu mendengar serak-sereke sandalmu, yakni saya melihat kamu sudah masuk surga. Apa yang kamu amalkan? Yakni Bilal sudah pasti ahli jannah. Katanya Bilal, ya Rasulullah, kalau memang saya masuk surga duluan seperti yang jenengan kabarkan, berarti gara-gara dua amalan. Dua amalan saya apa? Saya setiap kali setelah adzan saya sholat, yakni saya sholat ba'dal adzan. Dan setiap kali saya batal, saya wudhu. Itu yang saya lakukan. Katanya Rasulullah, bihima. Oh, berarti kamu melakukan itu, kamu masuk surga gara-gara dua hal itu. Bukan berarti ya sudah ente sekarang nggak usah melakukan karena ente sudah masuk surga lah. Ente lakukannya Bilal sampai ente mati. Wa Bilal melakukan itu sampai beliau meninggal radhiyallahu taala anhu. Fahim tuh? Jelas? Jangan merasa aman dengan adanya jaminan. Ente insya Allah sudah termasuk orang thayyib di sini. Bukan berarti wis thayyib maka saya akan mukhalafah. La. Ente thayyib, ente baik, ya sudah teruskan kebaikanmu, jangan sampai melenceng. Ada dua hal yang perlu saya jelaskan di sini, insyaallah antum faham. Yang pertama tadi adalah rama khairan fadarra bi ghairi qasdin wa minal birri ma yakunu uquqa. Kepingin melakukan kebaikan tapi malah bahayakno tanpa maksud, secara enggak sengaja karena salah wewenang atau yang lainnya. Wa minal birri ma yakunu uquqa, dan kebaikan kadang-kadang berbalik jadi keburukan. Maka antum harus hati-hati ketika antum melangkah, ben langkah antum selalu tepat insyaallah taala. Dan dua, bahwa jaminan bukan berarti kamu sudah pasti masuk surga. Jaminan artinya hanya bahwa teruskan apa yang sudah kamu lakukan, tetaplah istiqomah sampai insya Allah kamu benar-benar masuk surga. Tetaplah istiqomah sampai benar-benar uripmu enak. Tetaplah istiqomah sampai kamu benar-benar bisa kumpul sama Kanjeng Nabi di surga insya Allah taala. Makanya ente baca sholawat setiap hari insya Allah ente mlebu surga, baca sholawat ini insya Allah nanti kalau meninggal ditulungi Kanjeng Nabi. Itu semuanya jaminan yang harus kamu lakukan dengan cara apa? Melakukan apa yang sudah kamu lakukan, bukan berhenti di tengah jalan. Fahim tuh? Insyaallah fatahallahu alaina wa alaikum wa yarzuqana taufiq. Insyaallah dapat taufik dari Gusti Allah taala. Bab Ghazwatil Fath fi Ramadan alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na ma 'allamtana zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halil nar. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na fadhakkirna bihi innal hajati ilaih. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma zi'anna al-mu'allif ma huwa ahluh. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan al-maliki wa sayyidina Ahmad al-maliki wa syekhana ummana wa asatidina kullahum ma hum ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah.